Shalom semuanya. Nama saya Axel. Nama saya Natasha. Nama saya Aldrich. Nama saya Devin. Kami di sini akan membahas tentang ajaran sosial gereja berdasarkan dokumen-dokumen yang dirilis gereja sejak masa lalu hingga masa ini dan bagaimana itu dapat dihubungkan dengan dunia kita sekarang. Dimulai dengan Saya akan menjelaskan tentang Gaudium et Spes. Istilah Gaudium et Spes berarti kegembiraan dan harapan yang dialami oleh manusia di zaman ini, terlebih dari kaum miskin dan juga yang menderita. Merupakan kegembiraan dan harapan para pengikut Kristus. Gaudium et Spes adalah dokumen konstitusi pastoral tentang gereja di dunia dewasa ini. yang kedua adalah Solicitudo Rei Socialis yang dapat diterjemahkan menjadi keprihatinan sosial. Solicitudo Rei Socialis membahas tentang berbagai macam perkembangan sosial dan ekonomi dan bagaimana itu dapat ditanggapi oleh gereja. Dokumen ini dirilis pada tahun 1987 pada saat perkembangan industri sangat berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, Paus Yohanes Paulus II merilis dokumen ini sebagai tanggapan bagaimana kita sebagai umat Katolik wajib bersikap untuk menghadapi ini karena banyak sekali orang-orang miskin yang hidup sengsara di antara perubahan. Beberapa poin-poin penting adalah tentang pemerintahan dan juga ekonomi yang harus kita lakukan berdasarkan prinsip-prinsip dan moral yang berhubungan dengan ajaran Katolik. Lalu dokumen yang ketiga adalah Pacem in Terris, yaitu suatu dokumen yang dibuat oleh Paus Yohanes yang ke-13 dan dokumen ini dibuat pada tahun 1963. Dokumen ini membahas tentang perdamaian dan keadilan, pentingnya untuk kedua itu untuk semua negara, khususnya pada semua umat manusia. Dan dokumen ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama, untuk menyampaikan pesan-pesan penting akan pentingnya itu keadilan dan kedamaian untuk sesama. Yang kedua, untuk mempromosikan hak asasi manusia atau HAM. Dan yang terakhir adalah untuk menegakkan pentingnya hak asasi manusia untuk dihormati oleh semua orang. Dokumen gereja yang terakhir ada Dignitatis Humanae. Dignitatis Humanae adalah dokumen gereja yang membahas mengenai hak asasi manusia khususnya dalam kebebasan beragama. Kenapa gereja Katolik mengeluarkan Dignitatis Humanae? Karena di tengah-tengah penulisan Dignitatis Humanae banyak orang yang dipaksakan untuk mempercayai agama-agama atau kepercayaan yang tidak ingin ia ikuti. Nah, oleh karena itu Dignitatis Humanae menceritakan dengan jelas bahwa semua orang memiliki kebebasan untuk beragama meskipun ia pun non-Katolik. Dari semua dokumen itu dapat kita simpulkan bahwa norma-norma Katolik dapat dengan mudah digabungkan dengan nilai-nilai sosial budaya di Indonesia maupun luar negeri. Ini karena sifat Katolik yang universal, di mana semua nilai yang bersifat Katolik dapat kita terapkan dalam menanggapi segala macam hal. Karena Gereja Katolik sendiri yang merilis dokumen-dokumen ini demi menanggapi masalah-masalah sosial yang tidak berhubungan dengan Gereja Katolik secara langsung. Dari situ, mari kita semua sebagai umat Katolik terus meneladani dokumen-dokumen ini demi menciptakan kehidupan yang makmur dan tentram. Terima kasih. Terima kasih.